Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan buku kuliah Ulumul Quran karangan Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA. Bab 6. Pengumpulan Al-Quran. A. Pengertian pengumpulan Al-Quran. Yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran adalah dua hal. Pertama, penghafalan Al-Quran, dan kedua, penulisannya huruf demi huruf, ayat demi ayat, dan surat demi surat, baik dalam lembaran-lembaran yang masih terpisah-pisah maupun dalam lembaran-lembaran yang sudah dibukukan dalam satu mushaf. Pengumpulan Al-Quran dalam sejarahnya berlangsung dalam 3 periode. Pertama pada masa Rasulullah SAW, kedua pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ketiga pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri sendiri. Periode pertama ditandai dengan penghafalan dan penulisan Al-Quran di media-media sederhana, seperti tulang dan kulit binatang, pelepah kurma, dan lain-lain. Periode kedua ditandai dengan pembukuan Al-Quran dalam sebuah mushaf oleh panitia tunggal, Zaid bin Sabit. Periode ketiga ditandai dengan pembukuan Al-Quran dalam beberapa mushaf dengan sistem penulisan yang akomodatif terhadap qiraat, yang kemudian dikirimkan ke beberapa ibu kota provinsi waktu itu untuk menjadi mushaf standar bagi umat Islam. B. Pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW segera berusaha menghafalnya karena untuk beliau pribadi itulah satu-satunya cara memelihara Al-Quran, sebab sebagaimana dicatat oleh sejarah, beliau seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada beliau sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada siapapun, yaitu kemampuan otomatis membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16-19. Jaminan itu perlu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Nabi adalah sumber rujukan para sahabat. Nabilah yang kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada para sahabat, baik secara langsung untuk maksud tersebut atau secara tidak langsung dengan mengulang-ulang membacanya waktu sholat. Di samping itu, secara khusus beliau mendiktekan ayat-ayat yang turun itu kepada para penulis wahyu yang ditunjuk khusus oleh Rasulullah SAW sendiri. Kemudian ayat-ayat tersebut disebarluaskan oleh para sahabat, baik kepada sesama sahabat
maupun kepada umat Islam lainnya. Di samping jaminan itu, setiap tahun malaikat Jibril datang mendereskan semua ayat-ayat yang sudah turun kepada Nabi, dan pada tahun terakhir malaikat Jibril datang 2 kali. Para sahabat berlomba-lomba menghafal ayat-ayat yang diturunkan. Mereka saling membantu dan berbagi hafalan, sehingga jumlah mereka yang hafal Al-Quran tidak terhitung banyaknya. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, dan seterusnya. Sebagai gambaran banyaknya jumlah penghafal Al-Quran dapat kita lihat pada jumlah para penghafal Al-Quran yang gugur dalam beberapa peristiwa. Al-Qurtubi menyebutkan telah gugur pada hari Yamamah 70 orang Qurra, dan dalam peristiwa Sumur Ma'unah pada zaman Rasul sejumlah itu juga. Banyaknya para sahabat yang hafal Al-Quran tidaklah mengherankan karena pertama, secara tradisi mereka sudah terbiasa dan terlatih hafal menghafal, terutama menghafal syair-syair dan garis keturunan atau ansab. Kedua, mereka sangat mencintai Al-Quran. Dan ketiga, fasilitas tulis-menulis yang sangat terbatas saat itu. Sampai sekarang pun, bangsa Arab masih memelihara tradisi hafal menghafal tersebut. Sebagaimana disinggung di atas, setiap kali ayat-ayat turun Rasulullah SAW mendiktikan kepada para penulis wahyu yang ditunjuk khusus untuk itu. Nabi tidak hanya mendiktekan ayat demi ayat, tetapi sekaligus memberikan petunjuk letak ayat itu di mana, sesudah ayat mana, pada surat mana, atau dengan kata lain, Nabi sudah memberikan petunjuk tentang tartib al-ayat wa as-suwar. Ibnu Abbas mengatakan, jika satu surat diturunkan kepada Rasulullah SAW, beliau memanggil sebagian penulis wahyu, kemudian memerintahkan, letakkan surat ini pada tempat ini, begini, begini. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam kitabnya Al-Mustadrak, sebagaimana dikutip oleh Asy-Syuyuti, Hakim meriwayatkan dengan sanad sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain bahwa Zaid bin Sabit mengatakan, kami pada masa Rasulullah SAW menyusun Al-Quran pada Riqa. Yang dimaksud oleh Zaid dengan menyusun Al-Quran di sini adalah menyusun surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang bersifat tauqifi atau berdasarkan petunjuk Allah sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Media yang dipakai waktu itu memang sederhana sekali, bahkan seadanya, mengingat fasilitas tulis-menulis yang sangat terbatas, misalnya pelepah kurma, batu tipis, kulit binatang, daun, dan lain-lain. Para penulis wahyu yang masyhur antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Sabit, Ubayyah bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Ada yang menjadi penulis wahyu sejak periode Mekah dan ada yang hanya pada periode Madinah. Di samping penulis wahyu resmi yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, kita meyakini tentu masih ada sahabat lain yang dengan inisiatif sendiri menuliskannya. Penulisan para sahabat tersebut mencakup Al-Ahruf As-Sa'bah sebagaimana Al-Quran diturunkan, mencakup yang dinasakh tilawahnya, Mansukh at-tilawah, sebagian hanya berdasarkan khobar wahid, dan penulisannya tidak tersusun sesuai dengan urutan surat dan ayat, dan tidak terkumpul dalam mushaf atau suhuf. Sekalipun ayat-ayat yang dituliskan oleh para penulis wahyu,
tapi yang menjadi acuan utama dalam transfer Al-Quran dari Rasul kepada sesama umat Islam bukanlah tulisan itu, tapi hafalan atau periwayatan secara lisan. Kenapa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dihimpun dalam satu mushaf? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Az-Zarqani mengemukakan beberapa alasan. Pertama, umat Islam belum membutuhkannya karena para qurra banyak, hafalan lebih diutamakan daripada tulisan. Alat tulis menulis sangat terbatas, dan yang lebih penting lagi, Rasulullah masih hidup sebagai rujukan utama. Kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun, dan masih mungkin ada ayat-ayat yang akan dinasakh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, susunan ayat dan surat-surat Al-Quran tidaklah berdasarkan kronologis turunnya. C. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar berawal dari inisiatif Umar bin Khattab. Umar khawatir mengingat banyaknya para qurra atau hufaz gugur dalam beberapa peristiwa seperti peristiwa Yamamah dan Sumur Ma'unah. Lama-lama bisa habis para sahabat yang hafal Al-Quran. Keadaan seperti itu kalau tidak segera diantisipasi bisa berakibat fatal bagi kelangsungan Islam untuk masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Semula Abu Bakar keberatan karena khawatir termasuk perbuatan bid'ah, sebab Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan seperti itu. Tetapi Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa usaha pengumpulan Al-Quran seperti yang diusulkannya itu hanyalah meneruskan apa yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW sendiri. Karena beliau telah memerintahkan kepada para penulis wahyu menuliskan semua ayat yang turun. Tugas kita, kata Umar, hanyalah mengumpulkan kembali tulisan-tulisan yang berserakan itu untuk kemudian membendelnya jadi satu hingga terpelihara keutuhan dan keasliannya. Usaha seperti itu sangat bermanfaat sekali bagi umat Islam, apalagi untuk masa-masa yang akan datang setelah generasi sahabat satu persatu meninggal dunia. Abu Bakar melihat yang paling tepat melaksanakan tugas suci tersebut adalah Zaid bin Sabit, karena dia pertama termasuk barisan hufaz Al-Quran dan sekaligus salah seorang penulis wahyu yang ditunjuk Nabi SAW. Apabila dia menyaksikan tahap-tahap akhir Al-Quran diturunkan, apalagi dia menyaksikan tahap-tahap akhir Al-Quran diturunkan kepada Rasul. 2. Terkenal cerdas, sangat waro', amanah dan istiqomah. Umar setuju dengan pilihan Abu Bakar tersebut. Seperti halnya Abu Bakar, semula Zaid juga ragu-ragu menerima tugas tersebut, tetapi setelah diyakinkan oleh Abu Bakar, akhirnya dia bersedia melaksanakannya di bawah bimbingan Abu Bakar, Umar, dan para sahabat senior lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Zaid mengikuti metode yang digariskan oleh Abu Bakar dan Umar, yaitu mengumpulkan Al-Quran dengan tingkat akurasi yang tinggi dan hati-hati. Sumbernya tidak cukup hanya hafalan dan catatan yang dibuat oleh Zaid sendiri, tapi harus bersumber dari dua sumber sekaligus, yaitu pertama catatan-catatan yang pernah dibuat di zaman Rasul, dan dua hafalan para sahabat. Setiap sumber harus dikuatkan oleh dua orang saksi yang dipercaya. Zaid bin Sabit berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Tersusunlah sebuah mushaf yang dikumpulkan dengan tingkat akurasi yang tinggi dari sumber yang mutawatir dan diterima secara ijma oleh umat Islam waktu itu. Ayat-ayat yang sudah dinasakh tidak lagi dituliskan.
Ayat-ayat sudah disusun sesuai dengan urutannya berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi surat demi surat belum lagi tersusun sebagaimana mestinya. Demikianlah sebuah mushaf telah tersusun atas inisiatif Umar, bimbingan Abu Bakar, tugas mulia Zaid, dan bantuan para sahabat. Jazahumullahu khairan katsiran. Mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar, Umar setelah Abu Bakar meninggal, dan setelah Umar meninggal disimpan oleh Hafsah. D. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh kekhawatiran meluasnya perbedaan pendapat di antara kaum muslim tentang penulisan dan bacaan Al-Quran yang benar, terutama ketika wilayah khilafah Islamiyah semakin meluas ke utara dan ke Afrika Utara. Umat Islam di masing-masing provinsi waktu itu mengikuti qiraah sahabat yang berbeda-beda. Misalnya, umat Islam di Syam mengikuti qiraah Ubayyah bin Ka'ab, di Kufah mengikuti qiraah Abdullah ibnu Mas'ud, dan wilayah lain mengikuti qiraah Abu Musa al-Asy'ari. Satu sama lain berbeda sesuai dengan variasi qiraah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan qiraah seperti itu menjadi masalah bagi sebagian umat Islam, terutama yang tidak mengerti dan tidak tahu bahwa Al-Quran diturunkan dalam beberapa versi qiraah. Dilaporkan oleh Huzaifah bin Yaman kepada Khalifah Utsman tentang perbedaan pendapat yang terjadi tentang qiraah antara umat Islam dari Irak dengan umat Islam dari Syam waktu perang Armenia. Kalau tidak segera diatasi, dikhawatirkan pada masa yang akan datang akan menimbulkan fitnah dan malapetaka besar bagi umat Islam. Kekhawatiran Utsman itu dapat terbaca jelas dalam pidatonya waktu itu. Anda semua yang dekat denganku berbeda pendapat, apalagi orang-orang yang bertempat tinggal jauh dariku. Mereka pasti lebih berbeda lagi. Hadis riwayat Abu Daud. Utsman segera mengambil langkah antisipatif dengan membentuk sebuah tim penulisan kembali Al-Quran ke dalam beberapa mushaf dengan acuan utama mushaf Abu Bakar. Tim terdiri dari 4 orang sahabat yang terbaik dan terpercaya untuk melaksanakan tugas suci ini. Ketua tim adalah Zaid bin Sabit, anggota adalah Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hizam. Ketiga anggota berasal dari suku Quraisy, berbeda dengan Zaid yang dari Madinah. Komposisi 3 orang anggota tim dari Quraisy itu nanti diperlukan dalam memenangkan logat atau dialek Quraisy apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota tim dengan Zaid. Utsman memang memberi petunjuk seperti itu. Apabila terjadi perbedaan pendapat dengan Zaid, maka tulislah dengan logat Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam logat mereka. Di bawah arahan Utsman, tim bekerja sekuat tenaga untuk menulis kembali Al-Quran dalam beberapa mushaf dengan satu sistem penulisan yang diusahakan semaksimal mungkin dapat menampung perbedaan qiraah. Oleh sebab itu, huruf-huruf dibiarkan tanpa titik dan syakal, karena kalau pakai titik dan syakal, perbedaan tidak dapat diakomodir. Misalnya kata fatabayyanu dalam firman Allah, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bisa juga dibaca fatatsabbatu. Begitu juga nunshiruha dalam firman Allah, wanzur ilal izami kaifa nunshiruha. Bisa juga dibaca nunshizuha. Untuk kata-kata yang sekalipun ditulis tanpa titik dan syakal, tetap hanya bisa dibaca dalam satu versi qiraah saja.
Padahal ada qiraah lain, maka tim menuliskan versi Quraisy. Utsman juga memberi petunjuk kepada 3 anggota tim dari Quraisy bahwa apabila mereka bertiga berbeda pendapat dengan Zaid tentang cara penulisan, maka tulislah dengan logat Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan logat mereka. Kalau mushaf yang ditulis di masa Abu Bakar sudah disusun ayat demi ayat sesuai dengan urutannya yang tauqifi, tetapi belum disusun surat demi surat sesuai dengan urutannya, maka tim 4 menyempurnakannya dengan menyusun surat demi surat sesuai dengan urutannya, atau tartib as-suwar. Setelah kerja tim selesai, Utsman mengirimkan mushaf-mushaf tersebut ke beberapa wilayah untuk jadi standar. Setelah itu Utsman memerintahkan kepada para sahabat atau siapa saja yang memiliki sohifah, suhuf atau mushaf pribadi supaya membakarnya atau menyerahkannya kepada pemerintah untuk dibakar, untuk menghindari kemungkinan terjadi perbedaan atau perselisihan di kemudian hari. Sedangkan mushaf Abu Bakar dikembalikan kepada Hafsah. Beberapa tuduhan dan jawaban sekitar pengumpulan Al-Quran. Ada beberapa tuduhan atau syubhat yang dilontarkan oleh beberapa orientalis tentang pengumpulan Al-Quran yang kalau dikumpulkan sampai berjumlah 12 tuduhan. Berikut ini ringkasan dari tuduhan tersebut dan sekaligus dikemukakan jawabannya. Tetapi karena terbatasnya ruangan, penulis terpaksa hanya menyajikan 6 tuduhan saja. Kiranya 6 tuduhan tersebut cukup untuk mendapatkan gambaran bagaimana pandangan minor sebagian orientalis sekitar Al-Quran. Pertama, tuduhan pengumpulan Al-Quran tidaklah berdasarkan ijma' para sahabat, karena Abdullah bin Mas'ud, salah seorang dari sahabat yang mula-mula masuk Islam, menolak penunjukan Zaid bin Sabit menjadi pengumpul Al-Quran. Menurut Ibnu Mas'ud, dia lebih dulu masuk Islam daripada Zaid. Bahkan pada masa Zaid masih bermain-main dengan anak-anak, dia sudah menerima 70 surat dari Rasulullah SAW. Jawabannya, Ibnu Mas'ud tidaklah bermaksud menolak pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf atau berbeda pendapat tentang materi mushaf itu sendiri, tetapi dia hanya mengklaim lebih berhak menjadi pengumpul dibandingkan Zaid karena dia lebih dahulu masuk Islam. Itu pun dikatakannya dalam keadaan marah. Setelah kemarahan reda, dia mengakui tepatnya pemilihan Zaid untuk tugas tersebut. Bahkan dia menyesal dan malu. Ibnu Mas'ud menyatakan sebagaimana dikutip oleh Abu Wa'il, "Aku tidaklah lebih baik daripada mereka. Tidaklah Abu Bakar dan Utsman memilih Zaid kecuali karena beberapa kelebihan yang dimilikinya untuk menyandang tugas mulia ini. Kelebihan itu diungkap oleh As-Siddiq sendiri kepada Zaid, yaitu, Anda seorang pemuda cerdas. Kami percaya pada Anda, dan dulu Anda adalah penulis wahyu yang ditunjuk Rasulullah SAW. As-Siddiq menyebutkan 4 sifat yang harus dimiliki oleh orang yang melaksanakan tugas mulia itu. Pertama, pemuda, yang tentu saja memiliki sifat kuat, sabar, dan tekun. Kedua, kecerdasan yang merupakan kumpulan beberapa keutamaan. Dan ketiga, amanah, sifat yang wajib dimiliki oleh siapa saja yang melaksanakan tugas seperti itu. Dan keempat, penulis wahyu. Demikianlah, sempurnalah kepercayaannya kepada Zaid. Kedua, tuduhan tidaklah seluruh ayat-ayat Al-Quran mutawatir, karena Zaid bin Sabit pernah mengatakan bahwa waktu mengumpulkan Al-Quran pada masa Abu Bakar, dia tidak menemukan akhir surat At-Taubah kecuali pada Abu Khuzaimah Al-Ansori,
dan pada masa Utsman tidak menemukan satu ayat surat Al-Ahzab kecuali pada Khuzaimah Al-Ansori. Hal itu berarti Zaid mendasarkan pengumpulan Al-Quran kepada beberapa riwayat ahad, bukan mutawatir seperti yang diklaim oleh kaum muslimin seluruhnya. Jawaban: pernyataan Zaid di atas tidaklah bertentangan dengan kemutawatiran Al-Quran, karena pengumpulan Al-Quran didasarkan kepada hafalan, sedangkan pengumpulan tulisan hanyalah untuk menambah nilai kepercayaan terhadap hafalan tersebut. Yang dimaksud oleh Zaid bahwa dia tidak menemukan ayat tersebut tertulis, bukan tidak menghafalnya. Bukti bahwa Zaid hafal ayat-ayat tersebut adalah pernyataan dia sendiri. Tidak ditemukan sebuah ayat surat Al-Ahzab yang pernah aku dengar Rasulullah membacanya. Artinya, dia hafal dan yakin bahwa itu adalah ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak menemukan tulisannya. Oleh sebab itu, dia mencarinya. Jika dikatakan bahwa jawaban tersebut berlaku untuk kasus pertama, bagaimana dengan kasus kedua? Bukankah ayat surat Al-Ahzab tersebut sudah tertulis pada mushaf yang ditulis pada masa Abu Bakar? Jawabannya, barangkali tulisan ayat tersebut sudah kabur, terhapus atau rusak dimakan zaman. Oleh sebab itu dia berusaha mencari sumber tertulisnya, yang kemudian dia temukan pada Khuzaimah bin Sabit Al-Ansori. Lagi pula, yang jadi ukuran bukanlah kemutawatiran tulisan, tetapi kemutawatiran hafalan. Tuduhan ketiga, Al-Quran sudah ditambah dari aslinya dengan alasan Abdullah bin Mas'ud tidak menemukan Al-Mau'izatain di dalam mushafnya. Menurut dia, Nabi SAW hanya menyuruh berlindung dengan dua mau'izah tersebut. Keduanya menurut Ibnu Mas'ud bukanlah termasuk kitabullah. Jawaban: riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud menolak menuliskannya dalam mushafnya tidak sahih dinisbahkan kepada beliau. Demikianlah pendapat para imam termasuk Imam Nawawi, Ibnu Hazim, Qadhi Abu Bakar dan lain-lain. Qadhi Abu Bakar mengatakan, tidak benar Ibnu Mas'ud menolak kequr'anan kedua surat tersebut, dan tidak benar pula kalau beliau tidak menghafalnya. Cuma saja beliau menolak menuliskannya karena menurut dia tidak dituliskan di dalam mushaf kecuali yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW menuliskannya. Padahal beliau tidak menemukannya tertulis dan Nabi tidak pula memerintahkan menuliskannya. Menurut Hafidz Ibnu Hajar, riwayat tersebut sahih dari Ibnu Mas'ud. Katanya, pendapat yang mengatakan bahwa riwayat tersebut kebohongan terhadap Ibnu Mas'ud tertolak. Menurut riwayat yang sahih tanpa alasan tidak dapat diterima. Menuduh riwayat yang sahih tanpa alasan tidak dapat diterima. Riwayat-riwayat tersebut sahih, namun dapat ditakwilkan. Al-Qadhi mentakwilkan dengan penolakan penulisannya. Kalau memang riwayat tersebut sahih, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, tidaklah mesti penolakan Ibnu Mas'ud menuliskan kedua surat tersebut berarti beliau tidak mengakui keduanya bagian dari Al-Quran. Tetapi bisa juga karena pertimbangan umumnya masyarakat sudah menghafalnya dan boleh jadi yang beliau maksudkan dengan kitabullah adalah mushaf. Riwayat-riwayat tersebut tergolong ahad sehingga tidak bisa menentang mutawatir. Sebuah riwayat dinilai mutawatir bukan karena tidak ada yang menentangnya, tapi bila diriwayatkan oleh sejumlah orang yang secara akal mereka mustahil sepakat untuk berdusta. Dengan demikian, dugaan Ibnu Mas'ud bahwa kedua surat tersebut bukanlah Al-Quran tidak dapat dijadikan alasan ketidakqur'anannya. Ketiga,
dari Al-Quran yang tertulis oleh sebagian sahabat dalam mushaf mereka tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Buktinya sebagaimana yang diriwayatkan dari Ubayyah bin Ka'ab bahwa dia menuliskan di dalam mushafnya surat Al-Khala dan surat Al-Haqqat berupa doa kunut. Jawaban, kita tidak dapat menerima bahwa kedua surat tersebut bagian dari Al-Quran, sekalipun kedua surat yang berupa doa itu tertulis dalam mushaf Ubayyah bin Ka'ab, karena sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua yang ditulis dalam mushaf para sahabat bersifat mutawatir. Ada yang ahad, ada yang mansukh tilawah, ada tafsir, takwil, dan ma'thurat. Di antaranya doa kunut yang dibaca oleh sebagian imam waktu witir itu. Keberadaannya dalam mushaf sahabat tertentu atau dibacanya di dalam sholat tidak harus menunjukkan bahwa dia bagian dari Al-Quran. Lagi pula, bagi ahli sastra Arab akan dapat merasakan betapa jauhnya balaghah doa tersebut dibandingkan dengan balaghah Al-Quran. Sekalipun Ubayyah misalnya menganggap doa yang dia tulis dalam mushafnya itu memang bagian dari Al-Quran, maka riwayatnya tersebut tidak lebih dari riwayat ahad zonni, sehingga tidak dapat dipertentangkan dengan riwayat mutawatir qot'i. Untuk dapat ditetapkan sebagai Al-Quran, riwayat tersebut harus bersifat mutawatir. Perlu juga diingat di sini bahwa semua riwayat ahad yang mengklaim penambahan atau pengurangan Al-Quran tidaklah dapat diterima. Al-Quran haruslah ditetapkan dengan riwayat yang mutawatir.